Halo teman-teman, jadi kali ini Jenny mau buat roti melon yang luarnya itu lembut banget rotinya dan luarnya itu crispy ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jenny Kitchen. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat adonan rotinya. 250 gram terigu, 50 gram gula pasir, 50 gram margarin, 1 butir telur utuh, 6 gram atau 1,5 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh garam, 40 ml susu cair, 70 ml air dingin. Yang pertama kita siapkan wadah, masukin terigunya, gula pasir, dan ragi instan. Ini pakainya 1,5 sendok teh. Untuk bahan-bahannya kalian juga bisa ya lihat di description box. Untuk terigunya saya pakai yang pro tinggi ya, merek Cakra. Lalu ini kita siapin yang bahan cair, kita jadiin satu semuanya. Ini karena wadahnya kekecilan, jadi saya pindahin ke wadah yang lebih besar ya, supaya lebih mudah untuk aduknya. Kalau udah tercampur rata, kita masukin sedikit demi sedikit ke bahan kering dan di mixer atau boleh juga diuleni dengan tangan. Masukin terus sampai semuanya cair, bahan cairnya itu habis ya. Lalu kalau ini karena terlalu kering, jadi saya tambahin lagi susu cairnya 2,5 sendok teh dan di mixer lagi. Jadi tepung itu kelembapannya beda-beda ya. Di saya airnya kurang, kalau di kalian mungkin pas dari resep aslinya. Ini jadi airnya saya tambahin lagi. Ini 5 sendok makan ditambah yang tadi 3 sendok makan, jadinya 8 sendok makan ya. Jadi airnya itu tergantung sama adonan kalian ya masing-masing. Kalau udah tambahin garam dan mentega. Untuk menteganya juga bisa ya pakai butter atau margarin. Dan di mixer lagi sampai kalis elastis. Jadi ini setelah kalis elastis itu di permukaan atasnya itu udah halus ya. Lalu kalau udah kita pindahkan ke meja kerja. Ini tangan saya udah bersih ya, udah dicuci bersih dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu supaya adonannya nggak lengket. Jadi kalau udah diuleni sebentar, kita masukin lagi ke wadah dan di proofing selama 1 jam. Selagi menunggu, kita buat adonan kulitnya. Dari margarin, gula pasir, telur, dan terigu. Semuanya kita campuri ya, dari margarin dulu. Ini dikocok dulu
dikocok sebentar dan dikasih gula. Ini gulanya nggak perlu pakai yang gula halus ya, memang kayak sengajain yang kasar supaya rasanya itu terasa. Ini sambil sedikit demi sedikit ditambahin telur. Sampai seperti ini ya, tidak ada lagi gumpalan-gumpalan. Dan kita masukin terigunya sambil diayak. Kalau udah, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini saya ganti pakai spatula. Jadi sampai seperti ini. Dia ini emang adonannya kayak agak lembek ya, tapi memang ini nggak usah ditambahin apa-apa lagi, memang kayak gitu adonannya. Dan kita siapin plastik bersih dan ditutup rapat. Kalau kalian punya wrapping wrap itu bisa pakai itu ya. Dan kita simpen di kulkas bawah. Jadi ini adonannya udah mengembang ya. Supaya tangannya nggak lengket, jadi dilapisi dengan minyak goreng ya, dan dikempiskan seperti itu, dan kita uleni sebentar sampai adonannya tuh kayak agak lemas. Setelah diuleni sebentar, kita bagi-bagi adonannya menjadi 10 bagian. Dan dibulat-bulatkan seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi kalau udah, kita tutup dulu pakai kain serbet. Yang ini adonan kulitnya juga udah selama 30 menit ya didiamin. Dan kita bagi juga menjadi 10 bagian. Kalau kalian lengket juga, ini pakainya pakai minyak goreng, bukan pakai tepung, bukan pakai yang lain ya. Dibulat-bulatin juga. Kalau udah, kita ambil plastiknya ini kita potong. Dan sisa pasirnya itu jangan dibuang, kita mau jadi untuk alas, untuk pipi, untuk memipihkan adonan kulitnya. Tuh kayak gini, kita kayak tekan-tekan gitu ya, sampai darinya tuh kayak agak lebar, bulat, lebar, tipis, tapi jangan sampai terlalu tipis. Nanti dianya jadinya kayak nanti ada yang bolong gitu kan. Kita ambil satu adonan yang sudah kita buatkan tadi dan ditaruh adonan gulingnya di atasnya. Di bagian bawahnya itu tidak perlu sampai tertutup rapat semuanya, jadi asal tertempel aja ya. Dan siapin gula pasir secukupnya, dibalur-balurkan seperti di video. Kalau udah, kita potong-potong, tapi jangan sampai terpotong banget ya. Ini kayak cuman jadi hiasannya aja untuk di atasnya. Jadi kita ulangin lagi ya, seperti tadi. Setelah ditekan-tekan, kita tutup adonannya. Bagian bawahnya kita tutup rapat, ditekan-tekan.
dan dicelupkan ke gula pasir. Dirapi-rapikan ya bentuk adonannya, dan ini kita potong-potong lagi, jadi garisnya 4-4 ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi ini udah yang terakhir. Kita taruh ke wadah dan mau kita diamin. Di sini aku simpen ke oven ya. Ini ovennya masih dalam keadaan mati. Didiamkan selama 30 menit. Lalu di menit ke-20 kita panaskan oven di suhu 200 derajat api atas bawah selama 10 menit. Lalu setelah 10 menit sudah siap dipanggang. Kita panggang di rak tengah di suhu 200 derajat api atas bawah selama 15 sampai 20 menit. Ini dia, setelah 18 menit kurang lebih sudah bisa kita angkat, udah mateng, dan lanjut kita panggang adonan berikutnya. Jadi kayak gini ya hasilnya, teman-teman. Hasilnya bagus banget, mari kita cicipi. Jadi kayak gini ya bentuknya. Tuh kalian bisa lihat hasilnya itu, ini apa, luarnya itu garing banget dan dalamnya itu lembut ya. Mari kita cobain. Rotinya itu enak banget, rasa manisnya pas di mulut. Kayaknya wajib banget cobain ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.